Hai hai hai, gimana nih guys kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang ke-13. Buat kalian yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, saat ini kita diperlihatkan sebuah pertarungan antara Lin Fei dan Qiu Yuehua yang masih belum terselesaikan. Tadinya, Qiu Yuehua sempat menyerang Lin Fei dari atas. Beruntungnya, Lin Fei dapat menyadarinya dan langsung menahan serangan Qiu Yuehua. Namun di saat Lin Fei mencoba ingin menyerang, Qiu Yuehua sendiri dapat dengan mudah membuat Lin Fei merasa kewalahan hingga terluka parah. Meskipun saat itu Qiu Yuehua terlihat lebih kuat, Lin Fei pun tetap berisi keras ingin memenangkan pertandingan. Di sana, Qiu Yuehua sempat merasa lebih arogan terhadap Lin Fei yang saat itu dalam keadaan lemah. Mendengar ucapannya, Lin Fei pun tanpa segan-segan membentuk sebuah formasi pedang kekacauan. Menyaksikan hal itu, para penonton pun merasa terkagum dengan kemampuan teknik pedang yang dikuasai Lin Fei. Ternyata, Lin Fei saat itu berniat ingin membuat Qiu Yuehua sibuk menahan serangan hingga tak sempat menyerang Lin Fei. Alhasil, Qiu Yuehua pun terlihat kewalahan ketika berusaha menangkis satu persatu teknik pedang kekacauan. Menyaksikan hal itu, dua-dua justru merasa sangat kasihan terhadap Qiu Yuehua. Bahkan, Tang Xian sendiri pun juga merasa setuju dengan perkataan dua-dua. Sontak, mereka semua pun seketika dikagetkan dengan fenomena gerhana matahari di tengah pertandingan. Melihat hal itu, Lin Fei pun menduga kalau fenomena tersebut bukanlah hal biasa, melainkan domain pedang yang diciptakan Qiu Yuehua. Di sisi lain, Tang Tiandu sendiri merasa kalau dirinya belum pernah melihat orang yang bisa membuat domain dari niat pedang seperti Qiu Yuehua. Rupanya, Qiu Yuehua saat itu sedang membangunkan senjata peri kuno dan menebas habis teknik pedang kekacauan milik Lin Fei. Alhasil, para tetua pun seketika langsung beranjak dari tempat duduk dan memantau situasi pertarungan dengan sangat serius. Tak berselang lama, suasana langit pun seketika berubah menjadi mendung. Untuk melawan Qiu Yuehua, Lin Fei pun teringat akan pesan-pesan yang diucapkan tetua Luo Xianxiao. Setelah itu, Lin Fei pun nekat mempersiapkan kekuatan niat pedang dengan menutup mata hingga melepaskan energi esensi sejati. Bahkan, Lin Fei sendiri juga sempat mengingat akan perjalanan hidupnya di masa lalu hingga sekarang bersama dengan orang-orang terdekat. Ketika pedang tebasan petaka Lin Fei sudah terbentuk, Song Tianxing pun seketika merasa merinding dengan suasana sekitar. Oleh karenanya, Shi He pun berkata kalau perasaan tersebut ditimbulkan dari esensi sejati yang telah meledak dari dalam tubuh Lin Fei. Di sana, Lin Fei juga sempat mengakui kehebatan Qiu Yuehua yang telah ditakdirkan untuk lahir sebagai kebanggaan langit dan bumi. Meskipun begitu, Lin Fei tetap berisi keras menggunakan tebasan petaka untuk melawan kekuatan Qiu Yuehua. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Tak berselang lama,
domain pedang gerhana matahari yang diaktifkan Gyu Yuehua pun berhasil ditaklukkan oleh Lin Fei. Oleh karenanya, langit pun langsung berubah menjadi cerah kembali dan Yuehua pun seketika mengaku kalah dari Lin Fei. Meskipun telah memenangkan pertandingan, Lin Fei pun sudah terlanjur mengalami cedera esensi sejati dan langsung pingsan di tempat. Alhasil, guru beserta teman-temannya itu pun langsung panik menghampiri Lin Fei. 我输了。林飞，林飞，伤了心脉，快拿灵药来！师兄，林飞。 Sementara itu, Lin Fei sendiri sedang bermimpi bertemu dengan gurunya, yakni ketua sekte Wenjian zaman dahulu. Melihat kehadiran ketua sekte, Lin Fei pun seketika menangis karena merasakan kerinduan yang amat dalam. Oleh karenanya, ketua sekte pun menenangkan Lin Fei dengan memberinya sebuah es krim. Setelah itu, ketua sekte pun mengatakan kalau dirinya telah memasrahkan sekte Wenjian di tangan Lin Fei. Di sisi lain, para orang terdekat Lin Fei di masa lalu pun juga ikut muncul memberikan salam hormat. Di sana, Lin Fei pun berjanji akan mengakhiri petaka abadi dan selalu melindungi sekte Wenjian. Setelah kepergian ketua sekte di alam mimpi, Lin Fei pun akhirnya berhasil terbangun dari pingsannya. Di sana, para teman-teman Lin Fei dan Tetua Luo pun merasa sangat senang dengan keberhasilan Lin Fei yang kini telah diterima sebagai murid warisan sejati. Singkat cerita, kini Lin Fei pun menemui ketua sekte dan para tetua untuk menerima lencana murid warisan sejati. Di sisi lain, Li Qingshan sendiri berbicara di dalam hati kalau dirinya telah mencapai di ranah pil emas demi membunuh Lin Fei suatu hari nanti. Tak lama kemudian, Lin Fei pun berlanjut berlatih pedang di halaman rumah. Setelah itu, Tetua Luo pun datang untuk menanyakan keadaan Lin Fei. Di sana, Lin Fei sudah dalam keadaan baik-baik saja dan berencana akan pergi menuju Gunung Pedang untuk mengikuti ujian selama 3 hari. Tanpa disadari, Tetua Luo pun diperlihatkan seekor burung gagak mencurigakan yang bertengger di atap rumah Lin Fei. Ketika Lin Fei mencoba bertanya, Tetua Luo pun mengalihkan pembicaraan dan berpamitan akan pergi membantu Tetua Wuyu untuk memahami teknik pedang naga api surgawi. Setelah Tetua Luo pergi, burung gagak itu pun seketika mengirimkan sinyal kepada Kaisar Abis mengenai keberadaan Lin Fei. Sampai pada akhirnya, Lin Fei pun mengakhiri latihan pedangnya dan bergegas pergi memasak sesuatu di dapur. Penasaran dengan misi perjalanan hidup Lin Fei demi menumpas para musuh untuk melindungi sekte Wenjian? Jadi, ini adalah akhir dari season 1 alur cerita Donghua Zhu Tianji guys. Kalau ada season keduanya, pasti Mimin bakal rangkumin ceritanya buat kalian. Oke guys, sampai jumpa dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.